Tapi kenapa engkau telah mengusir sahabat-sahabatku? Keampuhan apa yang engkau miliki? Kata si Hyang Sabdopalon. Tunjukkan ini ya. Terperanjat si Hyang Sabdopalon. Dalam hatinya dia berkata, itu ajian Kalacakra. Si Hyang Sabdopalon itu memahami makna dari ajian Kalacakra itu apa. Dia paham. Maka dia akhirnya termenung. Apakah ini sudah titiwan jinnya? Benar kamu mau tinggal di tempat Simbah lama? Bener, Mbah. Dengan tujuan apa? Yang pasti ingin menjadi lebih baik tentunya, Mbah. Jadi kamu ingin lebih baik dari sebelumnya maksudnya? Iya, betul. Kenapa harus datang ke Simbah? Padahal kan di daerah kamu ya banyak tokoh-tokoh, ustadz, kiai, ulama, bahkan kan pesantren juga banyak yang dekat di situ. Nah, kamu kalau datang ke Simbah kan jauh, bisa 100 kilo lebih loh. Terus terang saja ya, Mbah. Saya itu sudah mendatangi pengajian, pesantren, bahkan ulama-ulama ya, Mbah. Tapi rasanya kok kurang gitu, Mbah. Rasanya kok cukup bagi saya itu mengedukasi, menambah wawasan tentang keagamaan. Tapi kali ini saya datang ke Simbah itu ingin mengolah rasa, Mbah. Ingin mengetahui tentang ilmu Kawero. Kamu nggak takut sesat kalau nggali ilmu Kawero sama Simbah? Saya sendiri menyadari, Mbah, bahwasannya diri saya ini masih tersesat. Diri kamu masih tersesat. Iya, Kalau begitu, saya mau tanya, ya, mungkin kamu belum sadar kali ya. Di dalam Islam, berarti kan kamu Islam toh? Islam Di dalam Islam, sehari menjalankan sholat berapa kali? 5 kali. 5 kali. Berarti Fatihahnya ada berapa? Eh, Rakaat 17 kali. 17 kali. Setiap kamu membaca Al-Fatihah, ya, kan 17 kali. Iya. Di situ ada kalimat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Itu maknanya tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Berarti mengandung arti atau tujuan bahwa kamu mengakui bahwa diri kamu itu dalam keadaan sesat. Maka kamu minta petunjuk. Iya, Ya, betul, Mbak. jangan ketika kamu sudah rajin ibadah, ya, lalu kemudian sayalah yang paling benar. Akhirnya apa? Akhirnya dia susah untuk mengoreksi diri. Susah, dalam mengoreksi diri itu susah. Adanya kesombongan dan kesombongan. Karena mengaku bahwa dirinya itu yang benar. Bagusnya ya, saya dalam keadaan sesat. Betul itu. Dalam ajaran kamu benar. Nah ini tapi, kamu udah ini pamitan sama orang tua kamu. Sudah, Mbak. Bahkan mereka mengizinkannya. Betul. Betul. Pertama, karena kamu masih muda, tetap harus minta izin pada orang tua, ya, biar mendapatkan doa restu. Karena doa restu dari orang tua kamu masih ada. Kalau orang tua kandung sudah tidak ada ya, Mbak? Oh, adanya orang tua asuh ya. Iya, betul. Iya, 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 iya. Tapi gini loh, tempat Simbah itu, Simbah jarang ngasih pelajaran-pelajaran loh. Adanya cuma cerita dan cerita lagi gitu. Ya nggak apa-apa, Mbak.
saya ini kan sudah dewasa ya Mbah. Mungkin saya bisa memetik makna yang terkandung dalam cerita Simba. Betul sekali kalau begitu. Ya, bahkan kitab-kitab agama apapun itu banyak kisah-kisah Ya, atau cerita-cerita. Nah, padahal kan kitab kan sebagai pedoman ya, iya, pedoman atau petunjuk buat penganutnya kan. iya, Lalu kalau isinya cerita-cerita, petunjuknya buat apa kan gitu. Tentu di dalamnya ada makna yang bisa kita petik ya. Kamu harus jeli agar kitab yang kamu baca bisa mengedukasi kamu, bisa kamu serap isinya. Begitupun cerita Simba. Jangan hanya mendengar lalu hanyut tanpa kamu bisa memetik isinya. iya Mbah. Tak ceritain mau. Tentu sekali mau Mbah. Tapi ini cerita tentang kejadian di tanah Jawa ya. Iya, apa-apa. Yang penting kamu serap nanti isinya. Iya, Ya, tak undur dulu ya. iya. Tak pilihin cerita tentang dialognya Syekh Subakir dengan Eyang Sabdopalon. Ya, Iya Mbah. pada zaman dahulu kala. Di tanah Jawa ini masih banyak sekali hutan belantara. Isinya banyak binatang buas, bahkan demit-demit pun masih terkenal wingit lah ya. Di tanah Jawa itu terkenal wingitnya dari zaman dahulu. Jin, Gundurwo, Banaspati, dan lain-lain sebagainya. Itu masih menguasai di daerah-daerah tertentu, yaitu di hutan-hutan terutama. Pada saat itu, zamannya dari negeri seberang untuk menyiarkan atau menyebarluaskan agamanya, yaitu agama Islam. Dari berbagai negara, yang mana negara tersebut sudah memeluk Islam, lalu kemudian mereka ingin menyebarkan lebih luas lagi, yaitu ke tanah Jawa. Di saat itu, banyak utusan-utusan, banyak ulama-ulama dari negeri seberang datang ke tanah Jawa. Dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Tapi, ketika dia datang ke tanah Jawa, tidak lama kemudian pulang tinggal nama. Lalu diutus kembali ulama yang berikutnya sampai berkali-kali, tapi hasilnya itu nihil. Bahkan tetap kabar yang diterima oleh yang mengutus pengutus tadi, kabar duka, yaitu meninggalnya tokoh yang diutusnya. Nah, kabar tersebut diterima oleh Sultan Persia, yaitu Sultan Muhammad. Dia berpikir, kenapa ya ulama-ulama yang datang ke tanah Jawa kok tidak bisa bertahan lama dan meninggal dunia? Ada apakah sebenarnya di tanah Jawa? Lalu dia
beliau si Sultan Muhammad Sultan Persia itu mengundang para tokoh-tokoh ulama untuk diajak musyawarah. Begini saudara-saudaraku, atas undangan saya pada kalian hadir ke tempat ini, ingin saya sampaikan. Ini sudah titiwancinya. Tanah Jawa itu harus memeluk agama Islam. Tapi beberapa utusan, bahkan bukan dari utusan Persia saja, dari negeri manapun yang datang ke sana, tidak membuahkan hasil yang membahagiakan. Mereka pulang dengan kabar telah meninggal dunia. Apakah kalian ada yang kenal dengan tokoh yang mau datang ke sana? Tentunya tokoh ini harus tokoh yang mumpuni. Kemudian ada salah satu ulama ngacung tangan. Sendiko yang mulia Sultan Muhammad yang saya hormati. Saya pernah mendengar nama seseorang yaitu Muhammad Subakir. Di samping dia pandai dengan ilmu agama, dengan bahasa filsafatnya, dengan kesaktiannya. Mungkin Baginda berkenan saya mendatangi beliau. Oh ya, kalau begitu, kata si Sultan. Datangkan orang itu ke sini. Akhirnya dipanggillah si Muhammad Subakir. Datang, ditanya, apakah engkau yang bernama Muhammad Subakir? Betul yang mulia. Saya Muhammad Subakir. Apakah kamu bersedia kalau saya utus untuk menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa? Siap. Apakah kamu tahu situasi di tanah Jawa? Mohon maaf Baginda, izinkan saya untuk sholat istikharah dulu. Minimal 3 hari. Kasih waktu. Bolehlah kalau begitu. Saya tunggu kabar dari kamu. Selama 3 hari, kamu datanglah kemari. Kemudian, Syekh Subakir melakukan ritual-ritual sesuai dengan keyakinannya, yaitu sholat istikharah. Sambil berpuasa. Tentu puasanya kan beda. Ya. Ketika dalam sholat istikharahnya, Syekh Subakir mendapatkan wisik di dalam duduknya. Untuk membawa ageman, aji-aji, yaitu aji-aji kolo cokro. Nah, kolo cokro itu bentuknya batu hitam. Syekh Subakir terperanjat, kolo cokro. Kemudian dia meyakinkan lagi untuk istikharah. Lalu mendapatkan wisik lagi bahwa kolo cokro tersebut yang dulu pernah ia dapatkan dari seseorang. Akhirnya Syekh Subakir datang, singkat cerita ya, Syekh Subakir datang lagi ke Sultan Persia tadi, Sultan Muhammad. Yang mulia, saya sudah menemukan bagaimana cara bersikap di tanah Jawa. Kalau begitu, tidak usah menunggu lama. Kapan kamu akan berangkat?
Singkat cerita, Syekh Subakir dikasih sangu lah ya, beberapa lempengan-lempengan uang lah ya. Nah, singkat cerita, datanglah Syekh Subakir dengan membawa ajian yang berbentuknya batu hitam dan namanya Kolocokro. Dia berjalan dari Persia menuju ke tanah Jawa. Sesuai dengan petunjuknya, Syekh Subakir harus datang ke tengah-tengahnya tanah Jawa. Di saat itu, wisiknya itu tanah Jawa itu tengah-tengahnya yaitu di daerah Kedu. Dan dia harus mendatangi sebuah gunung yaitu Gunung Tidar. Syekh Subakir datang ke Gunung Tidar. Ketika sesampainya Syekh Subakir di Gunung Tidar, diambillah itu ajian Kolocokro tadi, ajimat. Diambil, lalu ditaruh di tengah-tengahnya tanah Jawa waktu itu ya. Itu batu hitam itu menguap. Menguap, para demit, dan semuanya kalang kabut karena aroma ajian Kolocokro tadi. Berhamburan, demit-demit tadi. Ada yang lari ke Gunung Slamet, ada yang lari ke Gunung Lawu, ada yang lari ke pantai selatan, ada yang lari ke pantai utara. Intinya nyebar demit, kocar-kacir di situ. Nah, ada salah satu demit yang punya inisiatif untuk menemui pemomong tanah Jawa, yaitu Eyang Sabdopalon. Demit tadi menghadap ke Eyang Sabdopalon sambil gemetar. Eyang, cilaka aku. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Kawan-kawanku semuanya berhamburan, tidak tahan berada di tempatnya, yaitu di Gunung Tidar. Ceritakan padaku, ada apa sebenarnya? Akhirnya dia bercerita bahwa ada seseorang yang menaruh batu hitam yang disebut Kolocokro tadi. Ya sudah, kalau begitu saya segera datang ke sana, kata si Eyang Sabdopalon. Di suatu saat akhirnya si Eyang Sabdopalon mendatangi tempat itu. Dilihatnya ada seorang yang berjubah dengan duduk sambil melafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu berhenti lagi, semedi lagi. Terus dari kejauhan Eyang Sabdopalon memperhatikan. Tidak elok kalau saya langsung mendekat dan menegur. Itulah kebijakan dari Eyang Sabdopalon. Melihat seseorang lagi semedi, dia tidak mau mengusik. Ditungguinya. Kapan selesainya? Setelah itu, si Syekh Subakir menengok ke sebelah kanan. Kaget. Lalu Syekh Subakir tanya, siapakah engkau, wahai saudaraku? Kata Syekh Subakir. Lalu dijawab oleh Eyang Sabdopalon. Seharusnya saya yang bertanya kepada engkau. Siapa engkau sebenarnya? Saya dari Persia. Dengan tujuan apa engkau kemari? Sehingga kawan-kawanku, teman-temanku semua berhamburan. Apakah engkau telah
mengusir mereka. Lalu kemudian si Syekh Subakir geleng kepala. Sama sekali saya tidak mengusik mereka. Lalu saya yang Sabdo Palon, bolehkah saya mendekat? Oh, silakan, kata Syekh Subakir. Akhirnya mereka berdua berhadapan. Ada apakah sehingga orang sahabat-sahabatku berlarian? Begini, Tuan, kata Syekh Subakir. Tujuanku kemari yaitu untuk menyebarkan agamaku, yaitu agama Islam. Terus terang saja, sebelum saya diutus, banyak sekali utusan-utusan sebelum saya datang, itu pulang tinggal nama. Entah kenapa. Terus dijawab oleh Eyang Sabdo Palon. Oh, mungkin mereka tidak beradab. Dia meninggal karena ulahnya sendiri mungkin. Sahabat-sahabatku tidak seperti itu. Walaupun mereka demit juga tidak akan melukai. Kalau mereka tidak mau melukai. Tapi kenapa engkau telah mengusir sahabat-sahabatku? Keampuhan apa yang engkau miliki? Kata si Eyang Sabdo Palon. Tunjukkan, ini ya. Terperanjat si Eyang Sabdo Palon. Dalam hatinya dia berkata, itu ajian Kalacakra. Si Eyang Sabdo Palon itu memahami makna dari ajian Kalacakra itu apa. Dia paham. Maka dia akhirnya termenung. Apakah ini sudah titiwan jinnya? Kemudian ditanya lagi si Eyang Syekh Subakir tadi. Tadi saya mendengar bahwa Baginda, bahwa engkau akan menyebarkan agama Islam. Islam itu yang seperti apa sih? Islam itu rahmatan lil alamin, mengayomi semua makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, bukan makhluk hidup saja, bahkan makhluk-makhluk seperti pohon, air, semuanya itu diayomi. Itulah ajaran Islam. Masuk. Diplomasinya Syekh Subakir itu masuk. Isinya apa saja? Ya, begini sih. Jika orang mau memeluk agama Islam, itu diharuskan untuk bersahadat. Si Eyang Sabdo Palon, syahadat itu apa? Ditanya. Apa itu syahadat? Syahadat itu sebuah ikrar yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu maknanya? Kata si Eyang Sabdo Palon. Sungguh tidak ada Tuhan. Yang ada hanya Allah. Sabdo Palon terperanjat itu mendengar kata-kata dari Syekh Subakir tadi. Tidak ada Tuhan. Yang ada hanya Allah. Lalu Eyang Sabdo Palon tanya lagi. Allah itu yang seperti apa? Maksudnya apa? Kok tidak ada Tuhan? Yang ada hanya Allah. Begini. Bahwa Allah itu sebuah perilaku. Yaitu kasih, sayang, pemaaf, dan lain-lain dijabarkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Oh. Jadi,
Allah itu melingkupi dari perilaku. Lalu apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan sholat menghadap ke kiblat. Kiblat apa maksudnya? Ya, kiblatnya ada di sana, di negeri Arab. Hanya digambarkan bentuk. Di sini sudah ada agama-agama yang seperti itu. Cuman di sini memang bentuknya patung. Ya, gini si Eyang. Mohon maaf, saya dengar pemomong tanah Jawa itu sangat bijaksana sekali. Di sini sudah ada agama Hindu dan Buddha. Itu pun agama dari luar. Mengapa agama yang saya tawarkan ke yang untuk saya sebarkan di sini kok terasa berbelit-belit? Di manakah kebijaksanaan dari si Eyang? Boleh, kata si Eyang Sabtopalon. Silahkan kamu membeber agama yang kamu bawa dari negara kamu. Tapi satu janji, jangan pernah menginjak-injak adat istiadat yang sudah ada, yaitu ajaran Jawa. Mereka, agama yang sudah ada, yaitu Hindu dan Buddha pun sudah pernah menyatakan perjanjian tidak akan menginjak-injak apalagi menistakan. Kalau agama kamu nanti kok bisa menghapus adat istiadat tanah Jawa, kebudayaan tanah Jawa kok tersingkirkan, maka sudah saatnya ajaran kamu hengkang balik ke tempatnya. Apakah engkau siap untuk berjanji? Siap. Berjanji tidak akan menghilangkan, menghapus peradaban tanah Jawa? Siap. Akhirnya salaman. Sepakat, dan akhirnya Eyang Sabtopalon mengizinkan. Sudah gitu aja ya. Nanti lanjutannya Simbah udah capek ya, mau istirahat ya. Tapi kalau misal saya sedikit bertanya nggak apa-apa, Mbah? Oh, boleh, boleh. Tentunya kan Eyang Sabtopalon kan ngomong tanah Jawa ya, Mbah. Kok sebegitu mudahnya dengan Syekh Subakir ya, Mbah? Apakah Sabtopalon itu sudah memahami makna-makna yang disampaikan oleh Syekh Subakir, Mbah? Nah, ya itu tadi. Sebenarnya sebelum Syekh Subakir itu menerangkan secara detail tentang ajaran Jawa, yang Sabtopalon juga sudah paham. Dengan dibawanya ajian Kolocokro tadi yang bentuknya batu hitam tadi, ya itu kan ya tingkatnya yang Sabtopalon kan tahu, ya Kolocokro itu maknanya apa, ya perputaran zaman, ya. Dan apakah ini perputaran zaman ini sudah saatnya? Silakan kamu perdalami. Apakah budaya Jawa sudah tersingkirkan oleh budaya dari Arab? Apakah adat istiadat, kesopanan, dan perilaku unggah-ungguhnya tanah Jawa itu sudah dikalahkan dari sana? Monggo kalian cermati sendiri. Kalau memang itu sudah terinjak-injak, sudah dinistakan, maka Eyang Sabtopalon menagih janjinya.
Tentu ajaran tersebut saatnya hengkang ke tanahnya. Cokro panggilingan, yaitu perputaran zaman. Berarti Sabda Palon itu nagih janjinya bukan dengan Syekh Subakri ya, Mbah? Ya bukan. Yang dimaksud nagih janji itu, kan dulu kan janjinya kan seperti ini. Kalau agama kamu sudah menginjak-injak adat istiadat, unggah-ungguhnya tanah Jawa yang begitu gemulai, lembut, penuh kesopanan, ya kan? Kamu tahu sendiri kan tanah orang Jawa itu seperti apa sekarang. Coba kamu lihat. Sudah pada beringas. Aduh, saya sendiri sedih kadang. Apakah ini sudah saatnya? Saat janji tersebut terlaksana, yaitu mengusir ajaran. Dan apakah ajaran-ajaran termasuk Hindu, Buddha, Kristen juga akan diusir? Saya tidak tahu. Yang jelas, ajaran Kawruh Jawa segera akan muncul. Nah, itu Mbah yang bikin saya penasaran kan, waktu Syekh Subakir mengajarkan menyebarkan agama Islam itu apakah dengan makna atau simbolis-simbolis dulu, Mbah? Pada akhirnya kan sampai sekarang kan terlupakan, Mbah, tentang ajaran-ajaran Jawa, adat istiadat. Jadi kalau dulu kan masih megang ya, semakin kesini kan semakin luntur ya. Dulu ya nggak menginjak-injak seperti itu, bahkan si Sunan Kalijaga juga kan ya mengajarkannya seperti apa. Dia masih pakai adat istiadat, budaya Jawa masih dipakai. Nah kalau sekarang saya pakai ikat seperti anak ini aja kan dianggap kejawen. Ya memang kejawen nggak masalah ya, memang saya orang Jawa ya kan. Tapi mindset atau pemikiran mereka itu kejawen itu orang sesat masalahnya. Iya. Padahal ya yang mengatakan itu tidak ngoreksi apakah mereka itu dalam keadaan yang nggak tersesat. Dia boleh menyesatkan orang lain kalau memang orang lain sesat, tapi dirinya dalam keadaan tidak tersesat seharusnya. Dia tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri. Seperti yang tadi saya bilang di awal ya. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berarti kan harus mengakui dirinya itu sesat. Ya, begitu ya. Ya udah, Mbah. Terima kasih banyak. Ini cukup menginspirasi dan maknanya pun begitu mendalam. Mendorong saya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan itu kan bentuk Ka'bah. Batu sama. Arca-arca juga batu. Itu kan hanya media. Penyembahannya bukan ke arcanya. Ya kan? Ka'bah juga menyembahnya bukan ke Ka'bah tapi ke menggalinya, menggali ke ya penggalian-penggaliannya. Itu kan hanya sebuah apa? Media. Ya. Kamu harus jeli ya dalam memaknai sebuah ajaran. Jangan ikut-ikutan yang beringas. Ya. Tetap memakai tata cara budaya Jawa. Jadi jangan gampang termakan dogma maupun ataupun itu ya, Mbak. Jadi harus menggali segala sesuatu yang ada mungkin. Intinya, ya beragama itu ya jadilah orang yang berguna buat orang lain, walaupun sebelumnya itu berguna buat dirinya sendiri. Berguna dalam artian ya kamu bisa menjadi lebih baik. Kalau mencari permusuhan itu hal yang gampang ya. Ya.